Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Igit Sabda Iman Eskom MCS dan Bapak Muhakikin Eskom MTI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek mengenai website sistem informasi barang hilang dan temuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Sebelum mulai mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10. Next slide. Di sini rekan-rekan saya ada Davin Ruben Kurniawan, Phil Novalin, Naila Alia Putri, dan saya sendiri Cantika Jasmine Azizah. Next. Mengenai eksekutif summary akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan untuk memaparkan. Untuk eksekutif summary, di sini terlihat ada bagan yang dimana aplikasi ini kami buat karena kehilangan barang menjadi salah satu hal yang sering terjadi di lingkungan kampus. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi ini untuk mempermudah para pengguna dengan uh, mengisi uh, langkah pertama untuk mengisi mengajukan barang hilang, kemudian masuk ke Google Sheet dan muncul pencarian dan penyaringan, lalu masuk ke admin. Apabila pengguna itu menemukan barang temuan, masuk ke Google Sites, melakukan pencarian dan hubungi melalui tautan WhatsApp. Next slide. Oke, latar belakangnya sendiri yang sudah saya bilang di mana di lingkungan FEB sendiri kerap terjadi kehilangan barang seperti dompet, kartu identitas, alat tulis serta barang elektronik yang tidak tertangani dengan baik. Di mana sistem pelaporan tersebut masih bersifat informal, tidak terdokumentasi dan juga tidak transparan. Sebagai respon terhadap masalah tersebut, kami merancang sistem informasi barang hilang dan temuan berbasis Google Workspace, yaitu Forms, Sheets, dan Site, di mana sistem ini tidak memerlukan keahlian teknis dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga mendukung transparansi data. Di mana tujuannya sendiri yaitu meningkatkan efisiensi pelaporan serta pencarian barang, menyediakan dashboard, publik, dan fitur pencocokan otomatis dan juga memfasilitasi komunikasi secara langsung antar pengguna via WhatsApp. Next. Fitur utamanya sendiri itu kami yang pertama tentunya ada form digital untuk pelaporan barang hilang dan temuan. Hal ini digunakan oleh mahasiswa, dosen, staf, ataupun seluruh yang ada di lingkungan kampus untuk menginput data kejadian yang mereka alami atau temukan, serta deskripsi barang dan kejadian. Dan yang kedua ada penyimpanan otomatis di Google Sheet, di mana semua data ini tertulis secara lengkap dari form secara otomatis, tersimpan dalam spreadsheet terstruktur yang dapat diakses oleh seluruh pengelola sistem untuk memvalidasi penyaringan dan tindak lanjut dari masalah tersebut. Selanjutnya ada dashboard publik, yaitu Google Site, di mana situs utama yang digunakan untuk menampilkan data laporan barang hilang dan temuan secara real-time, di mana dilengkapi juga fitur pencarian dan filter untuk memudahkan pengguna menemukan laporan yang relevan. Yang keempat ada pencocokan otomatis dan kontak WhatsApp, di mana setiap barang yang masuk atau yang dapat dilihat oleh publik, jika pengguna menemukan kecocokan dengan barangnya, pengguna dapat langsung menghubungi pelapor atau penemu melalui WhatsApp yang ditautkan langsung pada form. Selanjutnya ada pengelolaan data admin sederhana atau manajemen adminnya, di mana admin sendiri memiliki akses penuh ke spreadsheet dan dapat melakukan tindakan seperti mengarsipkan,
lalu menandai laporan yang sudah selesai atau sedang diprogres, atau melakukan verifikasi laporan tersebut. Selanjutnya, selanjutnya ada metodologi pengembangan sistem. Nah, kami sendiri menggunakan pendekatan prototyping yang dinilai menurut kami paling sesuai dengan karakteristik sistem sederhana berbasis alat non-coding. Tahapan utamanya ini yang pertama mencakup analisis cepat dan identifikasi masalah, di mana masukan diperoleh dari wawancara singkat dengan mahasiswa dan petugas keamanan tentang proses pelaporan barang selama ini. Yang kedua ada pembuatan desain awal sistem. Kami melakukan merancang form pelaporan, struktur sheet-nya, serta layout situs berbasis Google Sites dengan memperhatikan aksesibilitas dan tampilan visual. Yang ketiga ada demonstrasi dan revisi prototipe, di mana sistem diuji secara internal oleh tim dan sekelompok mahasiswa. Lalu disesuaikan kembali berdasarkan feedback usability. Eh, Selanjutnya ada implementasi dan penyebaran melalui sosialisasi, yaitu di mana sistem diunggah ke sistem resmi FEB Unila dan mulai disosialisasikan melalui grup WhatsApp dan media kampus lainnya. Selanjutnya ada sistem requirement. Oke, next. Masuk ke project sponsor. Nah, project kita kali ini disponsori oleh kelompok 10 mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung FEB Unila. Kelompok ini bertindak sebagai inisiator serta pengembang utama sistem informasi dengan dukungan lingkungan kampus sebagai mitra pengguna sistem. Selanjutnya, ada bisnis needs-nya, di mana selama ini pelaporan barang hilang dan temuan dilakukan secara informal, melalui pesan lisan atau media sosial tanpa dokumen yang rapi. Permasalahan utama yang muncul dari sistem informasi ini antara lain ketiadaan basis data resmi untuk menyimpan dan melacak laporan barang, minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengembalian barang. Selanjutnya, kesulitan pencocokan antara pelapor atau penemu barang yang memperpanjang waktu pengembalian. Dan yang terakhir ada informasi mudah hilang dan tidak terdokumentasi secara permanen. Selanjutnya, ada business requirements-nya. Agar sistem ini menjawab kebutuhan tersebut, berikut merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi. Pertama, kami menyediakan form pelaporan digital. Yang kedua, penyimpanan dan pengolahan data otomatis. Yang ketiga, dashboard publik, yaitu Google Sites. Yang keempat, pencocokan otomatis. Kelima, fitur komunikasi langsung. Lima, manajemen data oleh admin. Yang keenam, aksesibilitas dan ketersediaan. Yang keenam, keamanan data. Selanjutnya, masuk ke business value-nya, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai bisnis dari sistem ini. Sistem informasi barang hilang dan temuan ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis pencarian barang, tapi juga membawa manfaat yang lebih luas bagi kampus. Pertama, dari sisi efisiensi, proses pelaporan yang sebelumnya lambat dan tidak terstruktur, sekarang menjadi lebih cepat, terdokumentasi, dan mudah diakses siapapun. Yang kedua, sistem ini membantu mengurangi risiko kehilangan barang berharga karena laporan bisa langsung ditampilkan secara publik dan dicocokkan secara otomatis, sehingga peluang barang kembali ke pemiliknya jauh lebih besar. Yang ketiga, adanya sistem ini juga menciptakan kesan profesional dan meningkatkan reputasi FEB Unila sebagai fakultas yang peduli terhadap kebutuhan mahasiswa. Yang keempat, sistem ini dapat menghemat biaya dan tenaga operasional, sehingga tugas tugas administrasi tidak perlu mencetak poster atau pengumuman fisik tentang barang yang hilang. Selain itu, sistem ini menyediakan data statistik tentang jenis barang yang sering hilang, lokasi dan waktu kejadian, sehingga pihak FEB Unila dapat mengambil tindakan pencegahan. Dan terakhir, sistem ini bisa mendorong budaya saling peduli dan kolaboratif di lingkungan kampus karena semua orang terlibat aktif untuk saling bantu. Next. Walaupun sistem ini membawa banyak manfaat, kami juga mengidentifikasi beberapa masalah khusus dan kendala yang mungkin muncul. Masalah khusus pertama adalah kesadaran pengguna yang masih rendah.
Belum tentu semua orang langsung mau menggunakan sistem ini, terutama kalau masih terbiasa melapor lewat cara lama, seperti ke satpam atau melalui grup WhatsApp. Yang kedua, ada tantangan terkait kejujuran pengguna. Karena sistem ini berbasis input mandiri, validasi keaslian data, terutama saat proses klaim barang, perlu diperhatikan. Yang ketiga, sulit untuk memastikan kebenaran laporan. Oleh sebab itu diperlukan proses verifikasi kepemilikan harus ada, seperti deskripsi detail foto atau bukti kepemilikan. Untuk permasalahan khusus yang terakhir, yaitu limitasi pada fitur pelacakan fisik karena hanya berfungsi sebagai platform informasi. Untuk kendala teknis, kami menyadari adanya keterbatasan dalam hal anggaran dan sumber daya manusia, karena sistem ini sepenuhnya dikembangkan oleh mahasiswa tanpa pendanaan khusus. Selain itu, risiko, risiko peretasan atau spam dapat muncul jika keamanan website lemah. Dan terakhir, integrasi dengan sistem kampus lainnya masih terbatas, karena kami menggunakan Google Workspace, bukan sistem internal universitas. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian requirement definitions yang menjelaskan secara lebih teknis mengenai kebutuhan sistem baik dari sisi kualitas maupun fungsionalitas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan sistem baik dari sisi non-fungsional maupun fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional, sistem ini dirancang agar mudah diakses dari perangkat apapun seperti HP atau laptop tanpa perlu login atau install aplikasi tambahan. Respons sistem juga harus cepat saat laporan dikirim melalui form data yang otomatis masuk ke Google Sheet dan langsung muncul di dashboard. Keamanan juga perlu diperhatikan, sehingga hanya admin yang bisa mengedit data dan nomor WhatsApp pengguna disamarkan dalam bentuk tautan, bukan ditampilkan secara langsung. Sistem juga tersedia 24 jam karena berbasis Google Cloud. Selain itu, form mudah diisi dalam waktu kurang dari 5 menit dan bisa dibuka di berbagai browser. Karena berbasis Google Workspace, sistem ini tidak butuh pemrograman lanjutan untuk dirawat. Admin cukup mengelola data di Google Sheets secara berkala seperti menghapus laporan duplikat atau menandai laporan yang sudah selesai. Untuk kebutuhan fungsional, ada beberapa fitur utama yang wajib ada, yaitu forum laporan barang hilang dan temuan, penyimpanan otomatis ke Google Spreadsheet, tampilan dashboard publik, fitur pencocokan otomatis, tombol kontak langsung ke WhatsApp, serta fitur pengelolaan laporan oleh admin, seperti update status dan penghapusan laporan ganda. Next. Setelah kita mengetahui kebutuhan sistem dari sisi fungsional dan fungsional, sekarang kita masuk ke bagian requirement analysis strategi. Next. Untuk memahami kebutuhan pengguna, kami melakukan wawancara secara sederhana dengan beberapa pihak seperti mahasiswa, petugas keamanan, dan staf administrasi. Dari pihak mahasiswa sendiri berharap sistem ini mudah diakses lewat smartphone dan tidak rumit. Yang kedua, dari pihak petugas keamanan menginginkan ada sistem yang terpusat dan terdokumentasi supaya mudah dalam menangani barang hilang. Sementara itu, staf administrasi berharap sistem ini punya dashboard yang bisa difilter berdasarkan jenis barang, lokasi, dan waktu, supaya lebih mudah dalam pelacakan dan pencatatan. Next. Selain wawancara, kami juga melakukan observasi langsung di lingkungan kampus. Dari pengamatan kami, proses pelaporan barang hilang atau temuan belum punya standar yang jelas dan masih banyak informasi yang hilang dan tidak bisa ditelusuri kembali. Kami juga melihat bahwa barang temuan biasanya hanya diletakkan di pos satpam tanpa informasi siapa yang menemukan atau kapan ditemukan. Tanpa foto barang, pelapor juga sulit untuk mengenali barang yang hilang. Proses pencocokan pun masih dilakukan secara manual dan tidak ada dashboard yang bisa diakses secara publik untuk melihat laporan. Next. Dari hasil analisis kami menyusun tabel perbandingan antara kondisi saat ini atau ASIS dengan sistem yang kami usulkan atau to be. Misalnya saat ini laporan masih lewat lisan atau grup WhatsApp, jadi tidak ada standarisasi yang berlaku. Oleh sebab itu, nantinya sistem yang akan kami kembangkan ini akan menggunakan Google Form yang terstruktur. Informasi yang sebelumnya tidak terdokumentasi
sekarang juga akan tersimpan otomatis di Google Sheet. Sistem juga akan menampilkan laporan secara publik melalui Google Site yang sebelumnya tidak tersedia. Pencocokan yang selama ini dilakukan secara manual juga akan dibantu oleh sistem yang akan menyoroti kemiripan deskripsi barang. Admin juga dapat mengubah status laporan dan tautan WhatsApp yang akan langsung disediakan untuk komunikasi, menggantikan metode tulis tangan yang rentan hilang. Next. Selain kebutuhan fungsional, kami juga membandingkan kondisi non-fungsional antara sistem lama dan sistem yang kami rancang. Dari sisi aksesibilitas, sistem lama hanya bisa diakses saat jam kampus dan tergantung petugas. Sistem baru bisa dibuka 24 jam lewat browser. Dari sisi performa juga akan meningkat karena data bisa ditampilkan secara real-time. Di sisi keamanan lebih terjaga karena hanya admin yang dapat mengedit dan nomor kontak disamarkan. Untuk usability, sistem kami dirancang mudah digunakan, bahkan bisa diisi dalam waktu kurang dari 5 menit. Kompatibilitas juga lebih baik karena mendukung semua browser dan OS, tidak seperti WhatsApp Group yang kadang terbatas. Dan untuk maintainability, admin dapat dengan mudah memfilter, mengarsipkan, atau memperbarui laporan. Sekian penjelasan dari saya untuk bagian business value sampai matrix kebutuhan sistem, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada fungsional model, itu meliputi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor atau pengguna dan sistem dalam berbagai aktivitas. Diagram ini membantu menunjukkan fitur utama yang digunakan oleh mahasiswa, staf, dosen, maupun admin. Di sini ada website barang hilang dan temuan. User dapat melaporkan kehilangan, melaporkan barang ditemukan, mengakses barang temuan, dan mengakses pemberitahuan. Selanjutnya, admin dapat mengelola barang temuan, melihat laporan, dan memverifikasi laporan. Kemudian akan muncul notifikasi dan akan ke sistem. Selanjutnya, ada activity diagram. Yang pertama ada proses pelaporan barang hilang atau temuan. User mengakses Google Form barang hilang atau temuan dan mengisi dan mengirimkan data. Selanjutnya, sistem akan merekam data ke Google Sheet dan mengirimkan notifikasi ke admin. Selanjutnya, menunggu validasi data oleh admin. Kemudian, sistem akan memvalidasi data itu valid atau tidak. Jika tidak menampilkan data dan akan menerima pemberitahuan penolakan. Dan jika iya, akan menampilkan data di Google Sheet, kemudian melihat data barang dan menghubungi admin via WhatsApp. Selanjutnya ada proses verifikasi oleh admin. Admin menerima notifikasi dari Google Sheet, kemudian memverifikasi data masuk, dan sistem akan memvalidasi apakah valid atau tidak. Jika tidak, akan tidak menampilkan data dan memberikan notifikasi penolakan kepada pengguna. Selanjutnya, jika iya, akan menampilkan data ke Google Sheet dan menunggu pengguna melihat data, lalu menjembatani komunikasi penggunaan via WhatsApp. Selanjutnya ada use case description. Yang pertama ada use case 1 atau pelaporan barang hilang. Aktornya yaitu meliputi mahasiswa, staf, dan dosen. Prosesnya yaitu pengisian form barang hilang. Hasilnya adalah laporan tampil di dashboard dan siap dicocokkan. Yang kedua ada use case 2, pelaporan barang temuan. Aktornya meliputi mahasiswa, staf, dan dosen. Prosesnya yaitu mengisi form barang temuan. Hasilnya adalah laporan tersedia publik dan dapat diakses oleh pemilik. Yang terakhir ada use case 3 atau verifikasi oleh admin. Aktornya yaitu admin, prosesnya yaitu pemeriksaan laporan, update status, dan hapus spam. Hasilnya adalah laporan tertandai, selesai atau diarsipkan. Selanjutnya ada use skenario. Skenario pertama, mahasiswa kehilangan dompet. Mahasiswa dapat membuka Google Sheet, kemudian memilih laporan barang hilang, dan mengisi form dan mengirimkannya. Laporannya langsung muncul di dashboard. Kemudian skenario kedua, mahasiswa menemukan flash disk.
Mahasiswa melaporkan lewat Google Form barang temuan, mengisi deskripsi dan lokasi, serta mengunggah foto. Kemudian laporan otomatis tersimpan dan tampil di publik. Selanjutnya, skenario ketiga, admin memverifikasi laporan. Admin masuk ke Google Sheet, menandai laporan sebagai selesai, lalu mengarsipkan laporan lama atau menghapus laporan yang ganda. Selanjutnya ada user interface. Yang pertama ada UI homepage. Halaman awal website menampilkan informasi umum dan tautan menuju laporan barang hilang dan temuan. Ini merupakan tampilan dari UI homepage. Selanjutnya ada UI form laporan barang hilang. Tampilan form Google Form untuk laporan barang hilang termasuk kolom deskripsi, lokasi, waktu, foto, dan kontak pelapor. Berikut adalah merupakan tampilan dari UI form laporan barang hilang. Selanjutnya ada UI form laporan barang temuan. Tampilan form pelaporan barang temuan dengan struktur serupa form kehilangan. Di samping merupakan adalah tampilan dari UI form laporan barang temuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan user interface dashboard publik. Di sebelah kiri sudah ada tampilan kerangka websitenya atau disebut wireframe. Jadi pada bagian ini ditampilkan dashboard publik dari pengisian Google Form sebelumnya, dari Google Form barang hilang maupun barang temuan. Di sini laporan itu ditampilkan secara real time, terbuka untuk semua sivitas dan dilengkapi dengan filter berdasarkan kategori. Jadi user itu dapat lebih mudah untuk mencari barang yang hilang ataupun mencari orang-orang yang kehilangan barang. Next slide. Selanjutnya, user interface fitur pencarian dan filtering. Jadi pada website kami ini, kami memiliki fitur utama yaitu fitur pencarian dan filtering. Di sini, setelah user searching, maka secara otomatis akan muncul-muncul barang-barang yang sesuai dengan yang di request oleh user itu, seperti barang hilang itu tanggal berapa terakhir hilang atau waktunya, bagaimana deskripsinya, secara otomatis itu akan muncul. Selanjutnya. Nah, setelah muncul barang-barang yang hilang ataupun ditemukan setelah searching, maka user itu bisa langsung menekan seperti gambar barang hilang yang terdapat pada tampilan website itu, dan secara otomatis akan bertemu dengan barang yang berpotensial, sehingga user dapat langsung mencek detail laporan yang ada di tampilan website itu. Tampilan ini berisi sistem yang menyoroti kesamaan barang hilang dan temuan, kemudian sesuai dengan berdasarkan deskripsi warna, lokasi, ataupun dari jenis barang tersebut. Selanjutnya, nah, ketika user itu menekan tombol cek detail laporan, maka secara otomatis user itu akan menemukan nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp itu berasal dari pengisian Google Form barang hilang atau barang ditemukan oleh user atau pengguna dari pengguna dari website tersebut. Jadi user itu bisa langsung menghubungi langsung orang-orang yang menemukan barang dari pengisian Google Form yang menemukan barang. Selanjutnya. Nah,
Untuk user interface fitur dashboard data, di sini akses dimiliki secara penuh oleh admin. Jadi, website ini selain user maupun sistem, terdapat admin. Di sini ada tampilan dashboard data, Google Sheets, fitur dashboard data. Admin memiliki akses penuh terhadap Google Sheets yang menjadi pusat penyimpanan data laporan, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengeditan, pemfilteran, dan pengersipan laporan secara langsung. Jadi di sini di luar dari websitenya. Jadi kan sebelumnya Google Form itu yang barang hilang maupun barang temuan itu merupakan HTML yang disisipkan ke dalam website. Jadi ini terpisah dari website sistem informasi barang hilang dan temuan di FEB Unila. Selanjutnya, terakhir ada user interface verifikasi dan status laporan. Di sini, kalau sebelumnya itu akses dimiliki oleh admin, pada bagian ini, bagian user interface verifikasi dan status laporan ini, tampilan yang akan ditujukan kepada user setelah akses dari admin. Tampilan form verifikasi dan status laporan ini merupakan hasil dari admin yang menandai laporan sebagai aktif, selesai, dan diarsipkan. Kemudian admin juga dapat menghapus laporan duplikat atau spam, dan secara otomatis di dalam sistem ini seperti duplikat atau spam itu akan secara otomatis hilang. Selanjutnya, baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dalam presentasi kami kali ini. Kami berharap proyek website barang hilang dan temuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan pengembangan untuk kedepannya. Kami dari kelompok 10, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.